Oke, kita langsung mulai aja dari IHSG. Dari IHSG guys, ini sama apa nih? Oke, ya IHSG nya udah naik terus, naik terus nggak mau turun. Hati-hati ya guys, ini udah capek banget sebenarnya. Intinya sih ya, mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi, bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id. guys, ini udah capek banget sebenarnya. Intinya sih IHSG udah capek banget gitu. Meskipun aku pakai jambul setinggi apapun, ini udah riskan. Jadi jangan berharap jambul bisa buat IHSG naik lebih tinggi. Oke, aku mau update aja beberapa saham komoditi. Agak-agak stagnan, komoditi energi udah agak-agak stagnan. Sekarang hari ini yang gerak adalah komoditi non energi. Komoditi non energi ya guys. Jadi semen, kita lihat semen ya. Kita lihat semen. Ada sentimen apakah semen hari ini dari SMGR atau dari Semen Indonesia? Dia kabarnya akan dapat alokasi batubara DMO sebesar 70% untuk sisa tahun ini gitu. Jadi hal itu jadi dampak positif ya buat SMGR. Kenapa? Karena akan membuat margin atau keuntungan SMGR ini bisa jadi lebih bagus karena bahan bakarnya bisa lebih rendah gitu ya. Jadi itu bagus buat SMGR. Kita lihat yuk. Makan apa Ci? Aduh jadi sungkan aku. Makan ini cookies kayak ini. Cookies enak pokoknya. Ya lambat banget ini chart aku. Kita buka SMGR dulu ya. I'm sorry, the internet is so slow. Sorry ya guys, aku ambil wifi ku dulu yang satu biar internetku bisa lebih cepat. Bentar ya. Aku masih di sini, sabar. Semoga nggak habis nih mobile dataku. Oke. Udah lancar. Sekarang kita lihat SMGR. Nah, kita lihat SMGR di sini guys. Teman-teman bisa lihat hari ini dia naik dengan volume transaksi sangat tinggi. Jadi SMGR hari ini tuh naik, volume transaksinya tuh tinggi banget. Terus kalau teman-teman perhatikan hari ini dia breakout dari beberapa resisten sekaligus. Nah, ini ada resisten MA100, dia breakout. Terus perhatiin ini MA20-nya, dia belok ke atas gitu. Berpotensi untuk memotong ke atas MA50, berpotensi untuk golden cross. Dan kalau teman-teman perhatikan, ting, aku taruhin satu garis di sini ya. Ini resisten dari high pada tanggal 4 April di 6875. 6875, 6900-an ini juga ditembus ke atas. What to expect sama SMGR ini? Kemungkinan besar SMGR besok bakalan bisa naik lagi atau lusa bisa sampai ke 7.700. Kenapa 7.700? Karena 7.700 ini kuat banget, MA200 di sini. Mentok kalau bisa naik lagi sampai 7850. Dia sempat ada low di level ini di 5 Oktober kemarin ya, di level 7.850 di sini gitu. Jadi mentok naiknya dalam beberapa hari ke depan bisa sampai 77 atau 7850-an. Lusa mah libur, oh iya ya. Lusanya lagi kalau gitu. Oke. Ya, jadi teman-teman yang punya SMGR yang sempat beli, tadi mtrade kayaknya ada beli deh SMGR beberapa hari kemarin kayaknya ya. Aku cek ya. Mari kita cek. 10 hours ago kita ada beli SMGR, berarti tadi baru beli ya, hold dulu aja gitu. Nah terus SMBR nya dia ikutan naik
Meskipun sebenarnya nggak ada sentimen, ketarik aja. Kalau aku bilang sih sebenarnya udah mulai ada rotasi sektoral sih. Ini tanda-tanda awal rotasi sektoral gitu. Jadi teman-teman jangan berharap terlalu banyak dengan chart yang seperti ini. Untuk SMBR atau semen batu raja, dia bisa naik sampai 600. Tapi habis itu dia akan bisa turun lagi atau terkoreksi lagi. Bisa sampai berapa? Bisa sampai di sini nih. Oke. Kita lihat ya. Bisa sampai di sini, sampai 518 di sini. Nih. Oke. Nah, jadi teman-teman jangan borong terlalu banyak dulu. Kalau misalkan tadi udah masuk, kita cek mtrade ada beli SMBR nggak ya tadi? Tadi ada masuk 0,9%, baru cuan dikit. Ya ini buat trading jangka pendek aja. Ya, jadi teman-teman mungkin harapannya sih bisa naik 1-2 hari lagi gitu, 1-2 hari perdagangan lagi. Cuman dia masih bisa turun. Jadi nanti patternnya bakalan bisa jadi kayak gini, kayak Asus ya. Aku kasih lihat ya, bentar ya. Jadi kalau satu saham baru breakout dari masa downtrend panjangnya, terus kemudian dia naik, dia akan masih bisa konsolidasi naik, terus dia masih balik lagi turun, konsolidasi lagi. Jadi teman-teman buat trading jangka pendek dulu aja gitu. Oke, nah terus kemudian aku akan ke sektor poultry nih. Aku ke sektor poultry, Java Cepin main. Oke. Ada sentimen itu guys, sentimen ayam di Singapura mahal banget. Ayamnya di Singapura tuh mahal banget. Katanya ekspor ayam dari Malaysia tuh agak-agak dihentiin gitu, agak-agak di stop gitu. Jadi mereka kesulitan dapat ayam. Jadi kalau aku mau bilang guys, kalian beruntunglah di Indonesia. Indonesia tuh negara yang kaya raya banget. Untuk metalsnya juga dia paling kaya dunia. CPO, Indonesia ini adalah negara penghasil CPO yang terbesar di dunia. Yang kedua Malaysia. Jadi sebenarnya kita sama Malaysia tuh banyak bersaing. Nah, coba teman-teman perhatikan nih, kalau kita punya ini ya, mungkin punya teman di desa gitu, atau mungkin asisten rumah tangga, coba tanyain di desa itu mereka kadang nggak kerja bisa hidup dari mana? Bercocok tanam itu satu. Terus kemudian mereka bisa hidup juga kayak beternak gitu. Jadi ayam tuh di Indonesia banyak banget gitu. Cuman masalahnya sebenarnya tuh nggak ada kaitannya pengurangan ekspor dari Malaysia ke Singapura ini nggak ada kaitannya sama Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya Java, Cepin, dan Main ini juga mereka nggak ada ekspor gitu. Jadi ini kayak apa ya? Menurutku sih ini kayak sentimen jangka pendek aja gitu. Awal-awal dari tanda akumulasi, awal dari tanda recovery. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari ini MA20-nya kan turun banget. Ini udah mulai belok juga gitu. Dan sebenarnya kalau diperhatikan volumenya di sini, ini volumenya konvergen dan volume dan harganya konvergen. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa lihat ketika harga turun, volume turun, ketika harga naik di sini, ini volumenya juga naik. Jadi sebenarnya kita mulai melihat di sini ada tanda-tanda akumulasi sebenarnya di Java. Terus hari ini juga. Nah, jadi teman-teman yang mau spekulatif untuk buy on weakness di Java misalkan mau nge-hold untuk sampai beberapa bulan ke depan, itu bisa juga sebenarnya cukup murah untuk Java ini. Nanti fundamental mungkin kita akan bahas bareng Coach William dan juga di morning briefing mtrade gitu ya. Jadi anyway, sekarang sih masih trading jangka pendek dulu, tapi seandainya mau menabur untuk investasi, duitnya jangan banyak kecil aja gitu. Istirahat misalnya, kasihan aku tuh justru IG live tuh hiburan buatku, aku suka banget. Oke guys, lucu ya cookiesnya ya, jadi ini cookies sehat. Oke, terus aku
mau share untuk Cepin juga. Nah tadi Mtrade ada masuk di Japfa, masuk 1 di Japfa. Kalau secara fundamental kita juga paling tertarik dengan Japfa sih. Japfa paling menarik sih ya. Sorry ya guys, aku agak batuk-batuk ini. Asam lambung sih, asam lambung yang tiada henti. Oke, kita lihat Cepin ya sekarang ya guys ya. Kita lihat Cepin. Kita lihat Cepin. Cepin di sini juga sama. Dia udah ada tanda akumulasi. Ini tanda awal sebenarnya. Nah, kalau teman-teman yang berani buat investasi, ya ini bisa. Cuman jangan banyak-banyak ya guys ya. Kalau aku sih lebih ke Japfa sih kalau untuk investing. Nah, mungkin yang nggak berani buat investing ya jangka pendek dulu aja gitu, karena masih spekulatif banget sifatnya. Jadi kalau aku perhatikan bakal terjadi rotasi sektoral. Nanti kalau misalkan komoditi energi udah mulai kalau komoditi energi udah mulai kemahalan ya, udah mulai ketinggian gitu. Nah, saham-saham komoditi energi udah mulai ketinggian, maka saham-saham komoditi yang non energi bakalan bisa mulai naik gitu. Oke. Terus kemudian Miss kok bisa kenal Jesse Choi, suami Maudi? Tahu aja. Mau tahu aja. Oke, Miss ayam-ayaman bisa terbang nggak ya? Awal, ini baru awalnya. Sehari, 2 hari ke depan masih bisa naik, habis itu bisa turun lagi. Jadi patternnya tuh dia baru keluar dari stage 1, ini kan stage 4 turunnya, baru keluar dari stage 1, baru mau keluar dari stage 1. Nah, nanti kalau baru keluar dari stage 1 itu nanti dia akan koreksi lagi. Jadi patternnya kayak gini kira-kira. Pathnya kira-kira kayak gini. Aduh. Oke. Aku akan gambar pathnya kira-kira Ferdinand di Tanjung Durian untuk asam lambung. Oke deh. Aku gambar ulang ya, remove all drawing. Nah, ini kita coba gambar tren turunnya dia. Ini tren turun, ini belum keluar dari tren turun, tapi sudah mulai membaik. Nih, dia udah mulai membaik nih. Jadi ini kalau kita pasang satu garis di sini. Nah, ini dia udah nggak turun terus nih, dia udah mulai membaik di sini. Nah, untuk Cepin dia akan keluar dari stage 1 kalau breakout dari 5160. Jadi sebenarnya belum aman gitu. Japfa juga, Japfa ini dia baru mulai beranjak naik. Nah, trennya sama semenan bagus mana? Bagus semen. Kenapa? Kalau semen itu dia udah keluar dari stage 4 dan juga stage 1-nya. Jadi kalau semen tuh kira-kira aku gambar kayak gini ya. Oke, aku gambar kayak gini. Terus kemudian batasnya garis biru yang ini. Nah, dia udah keluar dari sini nih. Aku ganti warna aja nih. Ini kayaknya semua biru, jadi nanti kalian bingung. Aku ganti warna jadi warna hijau. Oke. Di warna hijau. Dia breakout dari 6950. Dia bakalan bisa menuju sampai ke 7725 sekitaran itu gitu, jangka pendek sampai ke 7850 pun bisa gitu. Kapan Mtrade melantai di bursa? Minum obat ranting untuk asam lambung. Oke, thank you. Oke. Demikian pula dengan SMBR itu kalau ditanya malam hari ini live-nya santai aja ya guys ya, aku ngobrolnya santai aja ya, nggak usah cepet-cepet ya. Kalau ditanya trennya bagusan mana sama Cepin Japfa, bagusan semen. Jadi kalau teman-teman perhatiin oke ya. Nah, ini tren turun, dia udah mulai membaik nih. Ini udah breakout dari tren turunnya. Nah, kalau SMBR dia baru akan sideways. Jadi naik dulu, dia bisa sideways ke samping gini. Gitu. Oke, terus Bird udah mulai uptrend. Ntar aku bahas juga Bird tuh bagus. Aku balik lagi ke poultry. Tadi poultry ada yang belum dibahas, ada saham main. Jatuh. Lagi diet ya? Enggak, aku nggak diet. Aku mah makan-makan aja. Malindo Feed Mill ini chartnya yang paling aneh sih, dia paling banyak ekor-ekornya gitu. Jadi di antara 3 main Cepin Japfa, kita paling suka Japfa. Oke. Terus
Komoditi selain energi, ada Tekim dan juga INKP dari Pulp and Paper. Aku lumayan suka sih sebenarnya sama Pulp and Paper ini. It's just a matter of time. Dia nggak gerak-gerak, valuasinya juga udah discounted banget. Jadi buat kalian yang suka berburu saham-saham murah secara valuasi dari saham-saham second liner, sebenarnya bisa tuh mulai berburu kayak Aces, terus kemudian Pulp and Paper, terus kemudian poultry, semen ini sebenarnya bisa gitu, cuman ya pelan-pelan dan jangan banyak-banyak gitu. Aku ada nggak di saham-saham ini? nggak semuanya ada. Aku lebih ke, kalau yang second liner ya aku lebih ke properti. Kemarin ada BSDE, SMRA tuh aku punya, ya meskipun nggak banyak lah, nggak sebanyak BCA gitu. Terus kalau semen kayaknya aku nggak punya deh, aku nggak punya semen. Kalau ditanya kenapa, aku ngerasa waktu itu ya masih too early aja. Terus kemudian tapi M-Trade beli, iyalah M-Trade beli, M-Trade trading jangka pendek gitu. Ini kan aku kan ngomong yang investasinya. Kalau Pulp and Paper aku suka gitu, jadi aku bakalan kumpulin juga lagi dikit-dikit gitu. Miss Tekim kok chartnya kurang oke ya, Spider Love Pet Shop. Kalau INKP udah mulai bentuk higher low gitu bukan? Kok Tekim belum, kita lihat ya. View ESA gimana ntar ya, ESA ntar ya. View Tekim hari ini, aku suka banget sama volumenya gila sih, keren, volumenya keren banget. Dan juga untuk jangka pendeknya dia, ini lonjakan volumenya tuh keren banget. Buat jangka pendeknya dia udah breakout gitu, jadi dia udah naik dari 6725 dan ya ini MA-nya semua masih downtrend semua, tapi bentar lagi dia bakalan golden cross. Jadi ya barangkali punya duit lebih lah, mau menabur dikit-dikit di sini boleh. Mungkin udah ketinggalan di consumer good, udah ketinggalan di ICBP, meskipun sebenarnya ICBP masih bisa masuk gitu. Tapi kalau misalkan kamu bener-bener punya uang lebih aja, seandainya mau long term investing di sini boleh. Long termnya Tekim dan kawan-kawan ini yang komoditi non energy, ini bukan kayak long termnya kayak kita kalau misalkan beli BCA ya. Kalau kita beli BCA itu long termnya tuh sampai lama banget gitu, sampai kayak kita bisa bertahun-tahun, sampai 5 tahun atau lebih gitu. Tapi kalau yang ini kayak long termnya tuh cuman kayak sekitar 6 bulan sampai setahunan gitu aja. Wakamoto, apaan Wakamoto? Batuknya serem tuh, enggak kok, batuk manja aja. Oke, jadi yang tanya tadi Tekim chartnya kok kurang bagus ya, sebenarnya oke-oke aja. Dilihat dari mana? Kalau aku sih ngelihatnya dari breakout hari ini awal dari uptrend. Kalau mau digambar path-nya kira-kira gimana? Jangan berharap dia akan naik cepat banget gitu, nanti dia bisa turun lagi. Untuk dia konsolidasi dulu di sini, gitu, baru dia naik lagi. Nah, terus sekarang kita mau lihat ke INKP. Wakamoto obat dari Jepang. Oke. Malah diskusi Wakamoto, lucu kalian. Yuk kita lihat INKP ya. Please, aku salvok sama bajunya keren banget. Ya ini favorit aku suka banget, jarang aku pakai. Bukunya yang dibaca pertama harusnya yang warna hijau atau hitam sih. Oh, aku nggak pernah promo bukuku sendiri ya. Yang hijau ini buat pemula banget, yang pengen mulai saham banget gitu. Yang biru ini buat nabung saham. Sebenarnya ada di story IG aku juga sih gitu. Prinsip-prinsipnya masih sama, cuman beberapa pilihan sahamnya tuh udah agak beda. Yang ini buat trading, yang ini tuh buat kalian yang mau belajar tentang psikologi trading kayak gitu. Rahasia glowing apa? Pakai lighting, pakai filter, bedaan yang benar. Oke, sekarang INKP ya. INKP kita bahas ya. Sorry, aku agak-agak random. Jadi ada yang bilang, chartnya bagusan INKP nggak sih daripada Tekim? Karena ya dia pintar juga sih, ngelihatnya bener juga gitu. Karena INKP ini dia udah ngebentuk higher low terus gitu. Sedangkan kalau Tekim dia kayak masih sideways aja.
kayak masih sideways, tapi aku ngelihatnya dari kacamata yang berbeda. Aku ngelihatnya dari kacamata volumenya, ya. Justru saya malah lebih suka breakout dari sideways, karena artinya ini adalah breakout awal, belum jauh breakoutnya gitu. Tapi kalau misalkan kamu lihat yang INKP ini udah breakoutnya tuh udah kayak, habis beli bukunya di mana? Di Gramedia, di Mtrade juga bisa kok, mtrade.id, klik tombol WA di situ bisa juga nanya buku. Oke, jadi guys, ini perhatikan, dia volume transaksinya tinggi banget, tapi dia tuh breakoutnya tuh setelah dia naik berhari-hari. Jadi kalau aku definisi breakout yang buatku menarik tuh justru breakout dari sideways. Kenapa? Karena justru powernya tuh power baru, ini tenaga baru gitu loh, baru naik sehari istilahnya. Nah sedangkan kalau yang ini ini tuh udah naik dari quite a while ago. Jadi istilah kata tuh ini udah agak ketinggalan kita gitu. Nah tapi ya dua-duanya sih oke sih. Kalau mau pilih ya salah satu aja silahkan. Mau Tekim boleh, mau INKP boleh gitu. Oke, kalau INKP path-nya bakalan gimana? INKP dia hari ini breakout lagi, aku pasang satu garis di sini. Dia path-nya bakalan kayak gini. Ini kan banyak resisten ya, yang garis oran-oran ini. Naik. Ini bisa sideways gini. Nah, kira-kira kayak gitulah. Fundamental nanti dijelasin sama Coach William dikit, tapi lebih lengkap di morning briefing Mtrade. Aku malam hari ini live-nya nyantai aja ya guys ya. Chloral hydrate, nanya apa nih? Kalau candle dan volume seperti TKIM, kapan timing entry kita? Harusnya tadi timing entry-nya tadi, kayak semen-semenan juga tadi, poultry juga tadi gitu. Jadi tadi Mtrade ada masuk di SNGR juga gitu. Kalau gak mau telat masuk Mtrade ya guys ya. Oke, jadi nggak enak nih makan. Oke, sekarang kita akan ke metals. Aku gambar metals kayak gini. Kemarin aku antisipasi Antam bakalan masih bisa jatuh. Ternyata dia nggak jatuh. Dia ngebentuk higher low. Yang which is ini justru malah lebih bagus, lebih baik gitu loh. Nah, jadi tadi Mtrade juga ada trading untuk beberapa saham metals. Kita cek apakah ada Antam. Tadi ada masuk. Terus kemudian sekarang kita lihat Inco. Oh iya, aku mau kasih pesan dulu guys. Buat kamu yang nyangkut di saham semen, poultry, pulp and paper, berbahagialah. Karena sebenarnya breakout hari ini, naiknya 3 sektor itu hari ini. Ini adalah awal reversal, tanda awal reversal. Dan ketika teman-teman sabar ya, tanda awal reversal ini dalam beberapa bulan akan recover. Dan hopefully saham-saham nyangkut kamu, jemuran kamu tuh udah bisa diangkat. Oke, jadi sabar-sabar aja. Tanda awal reversal selalu diawali dengan di stage 1 dia naik dengan volume transaksi yang tinggi gitu. Oke. Tadi banyak banget yang nanyain ESA. Belum ESA deh. Tadi ya baru Antam ya. Antam, terus aku mau lanjut sama Tins dan juga Inco. Oke, habis ini ESA deh, sabar ya. Ini Tins. Kemarin kita juga expect Tins tuh akan turun lagi gitu. Karena dia dead cross di sini. Tapi ternyata dia mantul. Cuman mantulnya juga belum aman-aman banget sih sebenarnya. Volume transaksinya kecil guys. Jadi kalau kalian nanya better beli Tins atau beli SMGR? Oh, beli SMGR. Karena SMGR baru hari pertama naik dan naiknya volume transaksinya tinggi gitu. Saham nyangkut dianggap jemuran. Oke, terus aku akan ke ESA. Banyak banget yang nanyain ESA. Surya Esa Perkasa. Oke, hari ini dia turun. Kemarin path-nya kayak gini digambar nurut, tapi hari ini dia nggak nurut. Kita lihat ya di Mtrade diapain ESA-nya. Jangka pendek udah dijual, jangka menengahnya dia masih hold.
masih belum dijual. Sempat cuan sampai 200%, ini floating terus, naik turun jadi 160, 56, 170%. ESA kita cut loss tadi ya, ini turun kita cut loss, jadi objektif aja sih jangka pendeknya. Ini path-nya kira-kira kayak gini. Terus kenapa di cut loss, kita kasih tahu ya alasannya. Ini support kan 1230, ini kan support, dia breaking down dari support ini dan candlenya lumayan gede gitu. Tapi jangka menengahnya kok nggak dijual. Jangka menengahnya dia masih ada support kuat di 1110 sama di 1150. Jadi kalau misalkan turun di bawah itu baru deh dijual untuk jangka menengahnya. Tapi selama ini masih oke-oke aja, karena support MA50 mantul ya, jangka menengah di hold gitu. Wah, kalau gitu jangka pendek harusnya nggak usah jualan dong. Ngapain kok dijual kalau tahu dia bakalan mantul? Kenapa yang jangka pendek dijual? Karena modalnya modal atas guys gitu. Jadi kalau yang jangka menengah modal bawah. Maka dari itu kalau yang jangka pendek kita harus lebih hati-hati, harus ekstra hati-hati banget gitu. Jemuran to the moon, kapal-kapalannya gimana? Oke, bentar ya. Aku mau jawab do it dulu karena tadi banyak banget yang nanyain do it. Oke. Do it kemarin aku gambar kayak gini. Ya, jadi udah ada candle hijau. Tapi waktu itu aku gambar kayak gini path-nya kira-kira, dan ternyata dia ya turun lagi, mantul dikit turun lagi. Masih bisa turun, ekspektasinya mungkin sekitaran sampai 392 sampai 400-an. Habis itu bisa mengalami technical rebound gitu. Ya, technical reboundnya juga jangan anggap sampai tinggi-tinggi banget sih. Sabar aja guys, kalau misalkan udah sampai nyangkut banget, ruginya udah terlalu gede, sabar tunggu pantulan buat ngurangin posisi. Dan jangan sampai terjadi kamu udah nyangkut. Aku kasih tips buat yang nyangkut. Kalau misalkan saham itu turun dalam nyangkut terus kemudian mantul, jangan kamu berpikir untuk nambah lagi, averaging down nambah lagi, wah mumpung naik gitu. Salah malah kamu nyangkut 2 kali, karena biasanya saham yang turun tajam dia naik itu sifatnya sementara, hanya untuk temporary aja, hanya untuk technical rebound aja. Istilah kata tuh ada istilahnya dead cat bounce ya. Jadi kalau dead cat bounce tuh turun kemudian dia naik hanya untuk sementara. Contohnya kayak apa? Aku mau kasih contoh kayak gini. Terlepas dari apapun nama sahamnya, ini volume ini kan turun banget ya, kenceng. Nah terus tiba-tiba dia naik kenceng. Nah hati-hati dengan naik yang kayak gini. Ini sifatnya biasanya sementara, dead cat bounce aja gitu. Jadi dia masih akan zigzag, masih akan ada koreksi ke bawah. Oke? Oke, nyangkut di Unilever. Kenapa Unilever turun lagi? Aku coba bahas Unilever. Aku kasih lihat Unilever guys. Turunnya normal guys. Makanya aku bilang kalau investing itu belinya tuh di bawah. Jangan pas dia naik kamu beli. Unilever waktu itu udah ketinggian banget. Ya, jadi udah ketinggian banget di sini. Ini kita pasang garis Fibonacci. Dan sekarang dia tuh belum kena Fibonacci 38%-nya. Jadi sebenarnya kalau misalkan dia turun sampai ke Fibonacci 50, Fibonacci 618, itu pun masih normal. Ini aku lingkerin. Fibonacci 50% di angka berapa? 4440. Fibonacci 618 di angka berapa? 4290. Jadi kalau turun di angka ini masih normal. Oke. Ya, jadi nggak usah sampai panik gimana. Dan ini turunnya volume transaksi kecil. Justru malah investor expect Unilever untuk turun lagi, koreksi lagi. Teddy ngarep besok giliran Ases bakar menyan. Bisa aja. Oke, mari kita lihat Bluebird. Mau masuk ke Bluebird masih boleh nggak? Bluebird ini aku udah ngincer lumayan lama, tapi aku personally aku telat masuk. Jadi mTrade itu kita kerja tim dan juga pakai sistem juga gitu. Jadi pakai sistem trading, pakai mesin juga gitu.
Aku personally telat masuk guys. Jadi buat kalian-kalian yang telat masuk Bluebird, nggak usah panik, nggak usah stres. Ini aku kasih lihat petanya. Mau tahu petanya Bluebird kayak apa? Nanti aku akan bukain satu saham yang gerakannya bakalan mirip banget. Dia bakalan mirip banget kayak satu saham itu. Bluebird ini petanya adalah kalau seandainya dia naik, dia masih bisa naik dikit terbatas. Semoga sih malah turun. Aku nggak berharap dia naik cepat-cepat gitu. Ini bisa koreksi normal. Nah, sampai sini 1600, ting, sideways dulu. Oke, aku akan bukain satu saham ini yang kita ada trade juga di Mtrade. BC, ya. Jadi BC ini aku ada sempat mention beberapa kali di IG Live, cuman di Mtrade memang baru dibeli belakangan di 1800-an kalau nggak salah gitu. Dan ini udah naik lumayan tinggi. Nah, kalau kita lihat Bluebird itu posisinya sekarang lagi masih di sini loh. Kalau kalian bilang Bluebird mahal atau kemahalan, kalian lihat BC zaman dia naik pertama-tama di sini. Nih, ya. Jadi ini dulu dia naik 5%, ini naik 9%, ini 6% ya. Jadi ini tuh awal-awalnya, ini Bluebird sekarang lagi posisi di sini. Jadi kalau kalian bilang Bluebird mahal, lihat BC. Aku disclaimer ya, bukan berarti patternnya bakalan persis kayak gini gitu. Cuman kalian lihat BC, nah sekarang gimana gitu. Jadi aku expect tuh Bluebird bakalan bisa turun, bisa koreksi dulu. Tapi belum tentu nih dia bisa koreksi. Dia kemungkinan bakalan cuman sideways gini doang. Jadi kalau misalkan dia dikasih sideways, Bluebird ini dikasih sideways, ya udah masuk aja lah guys gitu. Disclaimer, cuan dinikmati sendiri, resiko tanggung sendiri. Yang penting kamu masuknya nggak boleh all in. Kalau kamu masuk all in ya itu namanya serakah gitu. Oke. Bluebird bisnisnya sunset nggak sih Miss? Wah ini menarik pertanyaan ini. Sunset kenapa? Aku mau nanya. Coba Rehan ST dan kawan-kawan semua yang bilang bisnis Bluebird sunset, coba tolong ditulis pendapat kamu kenapa. Yuk kita diskusi. Aku sempat berpikir bahwa Bluebird itu sunset bisnisnya. Kenapa? Karena terdisrupsi oleh Gojek, Grab, dan juga taksi online yang lainnya. Tapi belakangan guys, setelah pandemi mulai agak-agak membaik ya di masa endemi ini, aku mulai ngelihat bahwa Bluebird ini mulai bangkit dan mulai banyak penggunanya. Saya nggak tahu kalian semuanya masih pakai Bluebird nggak? Tapi belakangan, kalau aku pas lagi terpaksa nih ya, nggak ada yang antar jemput gitu, terpaksa banget pakai kendaraan umum. Pada masa pandemi, setelah pandemi seperti ini, aku lebih merasa nyaman pakai Bluebird. Aku bukan ngiklanin dia, aku bukan lagi ngepom-pom dia, aku objektif aja gitu. Jadi aku nggak tahu kalau menurut kalian gimana. Nah, plus ada aturan ganjil genap itu. Orang-orang naik taksi lagi, bener banget gitu ya. Jadi itu bener banget, itu diuntungin. Cuman menurut aku sih ini lumayan oke. Bluebird lumayan recover gitu. Oke, sunset karena banyak WFH. Enggak, sekarang Jakarta udah rame lagi, udah macet di mana-mana. Biskuitnya kata enak ya. Aku ngingil kata Eli. Iya, emang ini enak banget. Goto Miss Goto ya. Goto aku udah bilang tadi, aku udah jawab di case tadi. Goto tuh agak ketinggian, agak-agak kemahalan. Nih, Anita Apriani, Bluebird sekarang banyak kerjasama sama perbankan. Perbankan nggak sewa mobil lagi buat operasional karena Bluebird lebih murah. Ya, mungkin itu satu hal yang bagus. Tapi aku nyobain aplikasinya Bluebird, oke sih, cepet juga gitu, dan dia promo-promonya oke juga. Jadi aku pakai kartu kredit Amex ya, aku pakai Silverbird itu diskon 50%. Ini bukan promo ya guys ya. Let me check. Halo Pak Triawan Munaf, halo Susan Cucu. Aku invite Coach William buat kita ngomongin fundamental beberapa saham biar aku bisa sambil ngemil. Hai Coach, makin kinclong aja Coach William. Hai. Halo Miss, ya. Coach William, kita mau ngobrolin beberapa saham. Bluebird ini termasuk salah satu saham yang memang pernah jadi watchlist Mtrade di saham multi-bagger. Tapi fundamentalnya kita bahas di morning briefing besok aja lah ya. Kebanyakan aku ngomong Bluebird nanti aku dikira pom-pom lagi gitu. Jadi yang rajin ngikutin seminar Mtrade, waktu itu Coach William ada ngajar,
saham multi-bagger, ada Bluebird. Yang ketinggalan tentang saham multi-bagger, kayaknya Sabtu ini ada seminar lagi, kita akan bahas saham multi-bagger lagi gitu, oke? Oke, sekarang kita mau bahas dulu komoditi non-energy. Nah, komoditi non-energy itu hari ini seperti semen, poultry, pulp and paper itu mulai jalan. Aku mau nanya nih, dari ketiga itu secara valuasi, mana yang paling menarik? Halo? Oke, sambil nunggu Coach William, kita bahas konstruksi dulu ya. Koneksinya kayaknya masih belum lancar, kita bahas konstruksi dulu. Banyak banget yang nanyain Waskita Karya. Jadi konstruksi ini bakalan diuntungin dari, dari pembangunan ibu kota baru. Yang nyangkut lumayan banyak juga untuk konstruksi ini guys. Jadi ya, kalau ditanya apakah udah ada pola akumulasi atau belum, udah ada sih, udah mulai ada tanda akumulasi kelihatan di sini. Cuman ya, pelan-pelan ya guys ya, pelan-pelan gitu. Jadi 1, 2, 3. Jadi mungkin dia bukan yang akan rally dalam waktu dekat, enggak. Dia path-nya kira-kira untuk di SKT geraknya masih bakalan kayak gini. Jadi masih bakalan sideways guys. Oke, aku invite Coach William dulu. Gambarnya jadi buram. Oke, sorry. Cici kasih pertanyaan yang banyak biar lama ngejawabnya dan bisa habisin snacknya sebungkus. Bukan satu bungkus, satu lodong. Oke, aku nanya. Sektor komoditi non-energy yang valuasinya paling murah apa? Bill? Sendirian nih. Bill? Koneksiku lancar nggak guys? Halo? Koneksiku lancar nggak ya? Satu lotong. Oke lah. Udah belum, Will? Sudah. Udah Sorry. Nih. Oke. Nggak apa-apa. Santai aja. Oke. Sektor komoditi non-energy yang valuasinya paling murah apa? Komoditi non-energy. Kalau semen, poultry, pulp and paper, paling murah apa? Sebenarnya kalau kita lihat valuasi paling murah masih kertas pulp and paper, Miss. Paling murah untuk saat ini. Terutama seperti kayak Tekim, INKP, ya kenapa? Karena demand dari China itu udah mulai mengalami penguatan. Karena kan kemarin China baru reopening ya. Jadi semua permintaan dari China tuh meningkat termasuk dari pulp. Makanya kalau teman-teman lihat dari Sunshares, harga komoditi pulp itu semua lagi naik. Makanya hari ini kenapa harga saham-saham di sektor pulp naik, ya mungkin salah satu faktornya dari sana. Gitu sih, Miss. Kalau kita bicara komoditi ya, non-energi ya. Oke. Terus sekarang kalau kita lihat ya, dari poultry sendiri, tentang kendala ekspor ayam dari Malaysia ke Singapura, ini dampaknya apa ke Indonesia? Kan 3 itu juga nggak ada ekspor, sebenarnya Java, Cepin, Main tuh nggak ada ekspor gitu loh. Iya benar sih. Ya jadi memang isunya kan sekarang memang gitu ya, di Singapura lagi krisis pangan, terutama ayam, karena selama ini mereka impor dari Malaysia. Terus Malaysia saat ini juga lagi concern untuk pemenuhan kebutuhan domestik mereka, karena semua harga komoditi lagi naik, termasuk pakan ayam gitu. Jadi semua lagi pada menjaga supply masing-masing, termasuk di Malaysia sendiri. Nah, ini dampaknya seperti apa gitu ya. Jadi kalau dibilang dampaknya secara keseluruhan sih seharusnya nggak ada ya, karena beberapa orang kan menganggap Indonesia bakal dapat benefit nih karena bisa berpotensi ekspor ayam ke Singapura.
Tetapi kenyataannya memang ya sampai per hari ini kayak misalnya baik itu Java, Cepin, ya mereka tuh exposure untuk ke ekspor itu sangat kecil ya, dan belum tentu itu juga ke Singapura gitu. Jadi menurut aku sih terlalu cepat kalau kita pikir kalau dengan kelangkaan ayam yang terjadi di Singapura itu bakal benefit buat ke saham-saham sektor poultry, itu terlalu cepat ya untuk kita ekspektasinya begitu. Cuma memang di luar dari itu pun, di luar dari sentimen itu pun, memang sektor poultry itu lagi dalam, menurut aku masih challenging ya Miss ya, terutama karena faktor harga jagungnya masih naik gitu ya. Jadi harga jagung ini membuat rata-rata margin dari sektor poultry masih turun ya, termasuk Cepin, Jeva dan lain sebagainya gitu, semua lagi pada turun gitu. Jadi memang tesis utama kita yang seperti kita pernah share juga di morning briefing ya setiap hari ya, tahun ini tuh krisis pangan gitu, semua harga bahan baku bakal melonjak dan itu bakal berat buat di harga komoditi dan akan berimplikasi ke sektor yang relate sama komoditi gitu ya. Jadi menurut aku sih termasuk salah satunya adalah poultry ya, poultry, makanya kita masih antisipasi dari sana aja sih Miss, dari kenaikan harga jagungnya sendiri gitu. 3 itu kamu pilih yang mana untuk investasi? Di poultry ya? 3 enggak. Oke. Semen, poultry, pulp and paper. Oke. Kalau aku lihat yang pertama itu dari pulp and paper ya. Kalau nggak kalau misalnya kita perhatikan kemarin kita tuh ada pernah nulis riset di pulp ya. Di pulp itu ada satu saham yang kita expect bakal multi bagger ya, karena kita juga melihat potensialnya sangat besar sekali ya. Teman-teman yang pengen penasaran gabung di M-Trade ya. Kita pikir pulp akan menarik di tahun ini, terutama ketika China udah mulai membuka ekonominya secara perlahan ya. Nah, kalau misalnya penasaran silahkan searching sendiri. Itu yang pertama pulp. Terus yang kedua, kalau aku boleh urutkan setelah pulp itu yang kedua semen ya. Semen itu ya, semen bakal meningkat demand-nya di semester kedua. Kenapa? Karena ada IKN ya. Kemarin itu terakhir aku dapat informasi dari berita, itu demand buat pembangunan IKN itu 20 juta 20 juta ton semen bakal diperlukan untuk pembangunan IKN ya. Jadi itu bakal benefit buat ke industri semen, terutama yang besar-besar ya, termasuk SMGR, INTP dan sebagainya. Mungkin yang terakhir baru lebih ke ini ya, lebih ke arah poultry ya, karena poultry masih ada concern lah di sana di harga jagung. Gitu sih Miss. Harga jagung masih naik ya, Will? Harga jagung masih naik, cuma per hari ini belum update ya berapa kenaikannya. Cuma year to date seharusnya sih masih tinggi ya, masih naik. BC gimana BC fundamentalnya? Kalau teknikal sih aku lihat masih bisa naik, cuman agak volatile sih. Agak hati-hati juga sih teman-teman, udah agak di atas gitu. Fundamental gimana? Kalau BC gini ya, aku bicara sederhana aja ya, karena kita kemarin udah pernah jelaskan lengkap ya misalnya waktu di Cuantastik ya di hari Sabtu kemarin tentang BC. Jadi intinya BC ini salah satu emiten ini ya, penghasil bibit tanaman ya, salah satunya termasuk itu adalah jagung dan sebagainya ya. Rata-rata semua adalah bibit tanaman yang produktif lah gitu ya. Jadi di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan ada isu-isu terkait krisis pangan, banyak sekali emiten ataupun banyak sekali orang masyarakat berusaha untuk kembali menanam beberapa produk-produk tadi ya, salah satunya adalah jagung dan sebagainya. Dan itu adalah benefitnya buat ke BC, karena BC memiliki market share terbesar di sekitar 43-46% ya untuk hibrida dan juga hortikultura. Ya, jadi di sana sih aku lihat ada demand ya, terutama di tengah kondisi yang katanya bakal ada krisis pangan ini gitu. Jadi banyak orang mulai bercocok tanam untuk bisa memaksimalkan potensi dari isu krisis pangan ini gitu. Dan secara fundamental ya itu kalau menurut aku kemarin sekilas lihat itu mereka tuh secara balance sheet-nya solid, net margin-nya juga potensial bagus banget, dan secara historical price ya dulu pernah di 2000 ya kalau kita lihat harga BC ya dengan kondisi beberapa tahun lalu sempat turun karena COVID. Menurut aku sih potensi ke arah 2000 sih seharusnya sangat mungkin ya, terutama dilihat dari prospek dan juga balance sheet-nya. Itu sih Miss Ellen. Itu loh. Ada yang bilang Budika ini regoni pitik ndok larang yang mangan sayur-sayuran aja. Kok kasihan sih makan cookies nih lapis 1 lotong beneran. Ada yang nanya nih, apa sih ini, aku dikasih temenku, ini aku bukan endorse, aku dikasih temenku, pokoknya enak banget deh dan bikin aku nggak merasa bersalah. Udahlah,
Aku nggak tahu siapa yang bikin, semoga bisa membantu. Oke. Coach William, semen-semenan, SMGR banyak yang nanyain, silahkan. SMGR gini ya, kalau kita bicara data sesuai laporan keuangan ya, jadi memang banyak orang fokus ke bottom line ya, bottom line-nya memang naik gitu ya, cuma kalau teman-teman lebih detail lihat ke margin ya, memang margin di sana kalau aku hitung ada mengalami penurunan. Ya, penurunannya dari 29,4% di kuartal 1 2021 menjadi 27,7%. Ya kenapa bisa turun marginnya? Karena ya semua tahu karena harga batu baranya naik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat harga batu baranya naik terus sampai per hari ini ya, sampai di bulan Mei, ya kita harus waspada sama sama dampaknya ke sektor semen. Ya cuma kenapa kinerja SMGR bisa naik secara bottom line? Ya ternyata mereka tuh pinter gitu ya, mereka tuh mengefisiensikan operasional mereka gitu ya, mereka potong semua biaya penjualan, biaya operasional gitu, jadi secara bottom line-nya naik gitu ya. Cuma kalau kita bicara by business, top line-nya ya itu masih agak challenging. Cuma nah kita bicara prospek aja ya, ini sedikit ada informasi, bukan informasi sih, ini sudah aktual lah informasinya ya. Di kuartal 4 SMGR tuh bakal merger sama SMBR gitu ya. Jadi ini adalah salah satu strategi pemerintah untuk mempersatukan BUMN di sektor yang sama biar mereka nggak saling makan-memakan gitu ya, biar sama-sama saling mensupport di sektor semen. Menurut aku ini menarik ya, karena pangsa pasar dari SMGR akan meningkat ya di beberapa tahun ke depan. Ya cuma memang ada satu kendalanya adalah karena mau merger berarti harus ada reg issue. Nah, reg issue ini kan ada potensi dilusi ya, gitu. Jadi ini yang perlu kita antisipasi. Cuma setelah reg issue menurut aku sih bakal menarik, gitu ya, karena ya market share yang meningkat, balance sheet-nya semakin bagus dan sebagainya, gitu, Miss Ellen. Aku rangkum ya teman-teman semuanya. Saham-saham yang aku bahas hari ini kayak semen-semenan, poultry, terus pulp and paper. Itu buat kamu yang punya duit lebih, itu boleh nabur dikit-dikit. Semen itu di SMGR aja kalau misalkan mau invest. Poultry di Japfa. Aku disclaimer guys, ini masih bakalan fluktuatif. Yang nonton dari awal tadi pasti tahu gitu ya. Jadi bukan kayak naik langsung naik gitu, enggak. Fluktuatif, tapi kalau kamu mau simpan sampai berapa bulan ke depan tuh ini pas di bottom gitu. Terus kemudian Tekim atau INKP itu salah satu aja. Jadi kalau mau menabur bisa gitu, dan biarin namanya menabur benih tuh dibiarin gitu. Tapi kalau gak kuat mentalnya, teman-teman yang nggak siap fluktuasi, nggak kuat mentalnya, trading aja gitu ya. Dan untuk BC terus sih Bluebird buat yang telat layak banget ditunggu konsolidasinya. Mungkin dia akan naik 1-2 hari lagi, tapi setelah itu dia akan istirahatnya tuh belum tentu ke bawah. Aku disclaimer ya guys, aku nggak suruh kalian all in di sini. Ya mungkin 1-2 hari dia masih bisa naik. Cuman abis itu kalau dia konsolidasi, belum tentu konsolidasinya ke bawah gini. Bisa jadi konsolidasinya ke samping kayak BC. Kalau BC kan dia konsolidasinya ke samping panjang. Begitu pas konsolidasi, teman-teman mesti masuk. Jadi jangan masuknya pas di atas. Syukur-syukur dikasih yang jatuh begini justru malah lebih bagus. Aku kepengennya dikasih yang jatuh gini. Tapi kalau misalkan nggak dikasih yang jatuh, dia konsolidasi, ya mesti ngicip masuk gitu. Aduh takut nih gimana? Biar nggak takut, ditemenin sama Mtrade, ditemenin sama Coach William, temenin sama Coach Hanin, Coach Jose, Coach Alex, dan semua teman-teman coach yang lainnya, dan ditemenin aku pastinya. Nah, aku ngajar di seminar Cuantastik gitu. Thank you semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Ulangi Miss, ada yang bersedia ngerangkum. Aduh panjang banget. Aduh, di play ulang aja ya guys ya, gitu. Intinya itu aja, jangan lupa ngemil cookies. Ini bukan iklan, aku cuma dikasih temanku dan aku nggak tahu siapa yang bikin. Tadi ada yang nanya, ini apaan sih? Ya anyway, granola. Aku dikasih temanku. Dia, anyway aku lapar. Sorry ya Will ya, makan daripada melambung kumat. Thank you semuanya, terima kasih Coach William. Sehat selalu. Thank you. Iya, join Mtrade dengan cara klik link di bio saya. Mumpung masih ada promo ulang tahun aku, sisa 2 hari aja. Saya Ellen May, salam profit. Langsung aja ke mtrade.id. Dadah.